Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir kembali, dapat berkumpul kembali dalam melaksanakan salah satu ibadah kita, salah satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu salat Jumat, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya selalu mengirimkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, khatib ini berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah umumnya untuk mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk menjauhi, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal itu akan menjadi sebuah bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tak terasa beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Tentunya di dalam kehidupan bermasyarakat kita banyak menyaksikan berbagai cara dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan di dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu nikmat rezeki, nikmat sehat dan lain sebagainya. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka tidaklah kamu dapat menghingganya. Quran surah Ibrahim ayat 34. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada Quran surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kata Allah, maka sesungguhnya nikmatku akan aku tambah. Dan jika kalian kufur akan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah introspeksi diri. Selain kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Hijriah juga harus kita gunakan sebagai sarana untuk introspeksi diri kita atas apa yang kita kerjakan selama 1 tahun yang lampau. Kalau ternyata pada tahun kemarin kita masih banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa,
maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jika tahun lalu usaha kita banyak mendapatkan kegagalan, banyaklah kita belajar dari sebuah kegagalan, dan janganlah menjadi muslim yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah membuat rencana, membuat planning, sehingga kita merenung tentang berbagai kesalahan kita, kegagalan kita, dan kesuksesan kita yang telah kita capai di tahun yang lalu. Kita dituntut untuk segera membuat program atau perencanaan untuk 1 tahun ke depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini juga kita masih berada di musim wabah COVID-19, yang dimana pada saat ini masih menjadi suatu keresahan bagi kita semua, menjadi sebuah ketakutan bagi kita semua, menjadi sebuah keresahan di seluruh penjuru dunia, bahkan menjadi ancaman di seluruh penjuru dunia. Sehingga ada sebuah pola pikir yang berbeda, ada sebuah tradisi yang berbeda, ada sebuah pola kehidupan yang berbeda, sehingga tata cara kita beribadah menjadi berbeda, tata cara kita bergaul dengan teman kita menjadi berbeda, tata cara kita berkomunikasi dengan sanak saudara kita pun menjadi berbeda. Stay at home dengan cara mengerjakan sesuatu dari rumah, tidak berbanyak melakukan aktivitas di luar rumah dengan sahabat-sahabat kita, dengan teman-teman kita pada umumnya pada saat ini. Yang dimana kondisi ini menuntut diri kita untuk menciptakan suatu tradisi yang positif, yang menuntut diri kita untuk berpikir yang lebih jernih. Di antara hal itu adalah mari kita berpikir yang modern di dalam menyikapi berbagai macam perkara yang ada pada saat ini. Di antara hal itu adalah bahwa kehidupan milenial, kehidupan yang serba teknologi, tidak dapat kita bendungkan pada saat ini, dan bisa menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk menyambung tali silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita yang jauh pada saat ini. Maka daripada itu, mari kita perlu ketahui kemajuan teknologi merupakan bagian dari sebuah pola pikir manusia, ya dimana itu tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang arif dan bijaksana, maka itu akan mendatangkan kehancuran bagi kita. Akan tetapi sebaliknya, jika kita manfaatkan teknologi dengan cara yang arif dan bijaksana, dengan cara yang bijaksana, akan menjadikan wasilah bagi kita untuk menghantarkan kita kepada amal yang soleh, yaitu tercapainya suatu kebutuhan, keseimbangan antara kebutuhan ukhrawi dan duniawi. Maka daripada itu, mari kita sama-sama selalu bersabar atas ujian yang Allah berikan pada saat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya di dalam menghadapi ujian yang besar ini adalah dengan cara mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, menciptakan makhluknya dari yang besar hingga yang kecil, baik yang terlihat oleh mata kita sampai tidak terlihat oleh mata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wan nafsin minal amwali wa anfusi was samaras wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kami semua milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Maka mereka itulah memperoleh ampunan dari rahmat Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maka daripada itu, seyogianya kita tidak perlu khawatir dan sedih secara berlebih-lebihan, karena memang kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wabah virus COVID-19 yang pada saat ini merebak di seluruh penjuru dunia, bahkan di kampung kita, merupakan sebuah musibah yang Allah berikan kepada kita dan menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk berupaya mengatasi dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini adalah sebuah kenangan dan sejarah. Oleh karena itu, buatlah goresan-goresan di dalam hidup ini dengan kebaikan dan kejayaan, sehingga di kemudian hari anak cucu kita untuk membuka memori hidup kita pasti akan merasa penuh kebanggaan. Dan inilah yang ingin lakukan kakekku pada masa dahulu, bukan sebaliknya, mengukir hidup dengan penuh kemaksiatan dan kegagalan, sehingga anak cucu kita malu jika membuka dan menceritakan sejarah hidup kita pada kawan-kawannya. Dan kapan lagi kita akan mengukir hidup dengan penuh kebaikan jika bukan sekarang? Menit yang telah lalu adalah kenangan hidup yang tidak bisa diputar kembali. Menit yang akan datang adalah harapan hidup. Kita tidak tahu apakah kita besok pasti akan hidup. Maka ajal sewaktu-waktu bisa datang. Jadi sesungguhnya hidup adalah pada saat ini. Hidup adalah sesuatu yang kita lakukan sekarang. Oleh karena itu, di dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, kita harus mulai dan awali sebuah perencanaan yang matang. Tentunya dilatar belakangi dengan evaluasi, dengan pembelajaran. Hal tersebut agar sesuatu yang telah kita lakukan akan menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Untuk tahun depan, mudah-mudahan segala yang terjadi pada tahun kemarin bisa kita jadikan pembelajaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita semua, dan semoga kita dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر في الصلاة.